wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelompok Teosofi dengan dosen pembimbing Ustazah Alfi akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul Tasawuf Akhlaki. Di sini sebelum kami membahas secara rinci tentang tasawuf akhlaki, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Nabila Salsabila, dan juga ada rekan saya yaitu Samsinar, dan juga ada Siti Masbufah. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengaturan sifat mental dan pendisiplinan tingkah laku secara ketat. Guna mencapai kebahagiaan yang optimal, manusia harus mengidentifikasikan eksistensi dirinya dengan ciri-ciri ketuhanan melalui penyucian jiwa dan raga. Sebelumnya dilakukan terlebih dahulu pembentukan pribadi yang berakhlak mulia. Tahapan-tahapan itu dalam ilmu tasawuf dikenal dengan takhalli. Takhalli yaitu terungkapnya nur gaib bagi hati yang telah bersih sehingga mampu menangkap cahaya ketuhanan. Nah, dan juga selain dari semua sufi sependapat bahwa satu-satunya jalan yang dapat mengantarkan seseorang ke hadirat Allah hanyalah dengan kesucian jiwa. Oleh karena itu, jiwa manusia merupakan refleksi atau pancaran dari zat-zat Allah yang suci. Maka segala sesuatu itu harus sempurna dan suci, sekalipun tingkat kesucian dan kesempurnaan itu bervariasi menurut dekat dan jauhnya dari sumber aslinya. Selanjutnya, para sufi berpendapat bahwa untuk merehabilitasi sikap mental yang buruk diperlakukan terapi yang tidak hanya dari aspek lahiriah. Itulah sebabnya pada tahap awal memasuki kehidupan tasawuf, seseorang diharuskan melakukan amalan dan latihan kerohanian yang cukup berat. Tujuannya adalah menguasai hawa nafsu, menekan hawa nafsu sampai ke titik terendah, dan apabila mungkin mematikan hawa nafsu sama sekali. Dalam tasawuf akhlaki, sistem pembinaan akhlak diantaranya ada 1, yaitu takhalli. Langkah pertama yang harus ditempuh adalah usaha mengosongkan diri dari ketergantungan terhadap kelezatan hidup duniawi. Karena hawa nafsu itulah yang menjadikan penyebab utama dari segala sifat yang tidak baik. Nah, yang kedua ada tahalli. Tahalli yaitu upaya menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Tahapan tahalli dilakukan kaum sufi setelah mengosongkan jiwa dari akhlak-akhlak tercela. Nah, di sini juga dalam tahalli, menurut Al-Ghazali, jiwa manusia dapat diubah, dilatih, dikuasai, dibentuk sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri. Nah, perbuatan baik yang sangat penting diisikan ke dalam jiwa manusia dan dibiasakan dalam perbuatan agar menjadi manusia paripurna, antara lain sebagai berikut. Nah, di sini untuk menjadi manusia paripurna itu ada tahapan-tahapannya, yaitu ada tahapan taubat, khauf dan roja, zuhud, fakir, sabar, ridho, dan juga muraqabah. Selain tahalli, nah di sini juga dijelaskan tentang tajalli. Nah, tajalli ialah hilangnya hijab dari sifat-sifat kebasyariahan atau kemanusiaan. Jelasnya nur yang sebelumnya gaib dan fananya segala sesuatu ketika tampaknya wajah Allah. Kata tajalli bermakna terungkapnya nur gaib. Agar hasil yang telah diperoleh jiwa ketika melakukan takhalli dan tahalli tidak berkurang, maka rasa ketuhanan perlu dihayati lebih lanjut. Kebiasaan yang dilakukan dengan kesadaran dan rasa cinta dengan sendirinya akan menumbuhkan rasa rindu kepadanya. Nah, untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh saudari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan meneruskan tentang materi tokoh-tokoh tasawuf akhlaki. Yang pertama ada Hasan al-Basri, kemudian yang kedua al-Muhasibi, yang ketiga al-Qushairi, kemudian yang keempat al-Ghazali. Tokoh tasawuf akhlaki yang pertama yaitu Hasan al-Basri. Biodata singkat Hasan al-Basri. Nama lengkapnya ialah Abu Sa'id al-Hasan bin Yasar. Ia seorang zahid yang sangat masyhur di kalangan tabi'in. Al-Basri lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriah 623 Masehi dan wafat pada hari Kamis 10 Rajab 110 Hijriah 728 Masehi. Ajaran tasawuf Hasan al-Basri yaitu dasar pendiriannya yang paling utama adalah menolak segala kenikmatan duniawi.
Hasan al-Basri mengumpamakan dunia ini seperti ular, terasa halus disentuh tetapi racunnya mematikan. Oleh sebab itu, dunia ini harus dijauhi, begitu juga dengan kemegahannya, harus ditolak. Prinsip kedua ajaran beliau adalah khauf dan roja, dengan pengertian takut terhadap siksa Allah karena berbuat dosa dan sering melalaikan perintahnya, menyadari kekurangan sempurnaannya dalam mengabdi kepada Allah. Timbullah rasa was-was dan takut khawatir mendapat murka dari Allah. Selanjutnya itu tokoh yang kedua, Al-Muhasibi. Biodata singkat Al-Muhasibi, nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Al-Haris bin Ash'ad Al-Basri Al-Muhasibi. Ia lahir di Basrah 165 Hijriah dan wafat 243 Hijriah. Ia dikenal dengan nama Al-Muhasibi karena ia termasuk orang yang menyukai perhitungan atas dirinya agar tidak terjatuh kepada perbuatan yang merugikan. Pandangan Al-Muhasibi tentang ma'rifat. Menurut Al-Muhasibi, tahapan ma'rifat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu taat. Sikap taat merupakan awal dari perintah kepada kecintaan kepada Allah yang dibuktikan dengan perilaku. Kemudian yang kedua yaitu aktivitas anggota tubuh yang telah disinari oleh cahaya. Yang ketiga, Allah menyikapkan hazanah keilmuan dan kegaiban kepada setiap orang yang menyaksikan berbagai rahasia yang selama ini disimpannya. Kemudian yang keempat, fana yang menyebabkan baqo. Pandangan Al-Muhasibi tentang khauf dan roja, menurutnya khauf atau rasa takut dan roja atau pengharapan menempati posisi penting dalam perjalanan seseorang membersihkan jiwa. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Al-Qushairi. Biodata singkat, nama lengkapnya adalah Abdul Karim bin Abdul Malik bin Tolhah bin Muhammad An-Naisaburi. Ia lebih dikenal dengan nama Abdul Karim Al-Qushairi. Ajaran-ajaran tasawuf Al-Qushairi, pandangan dan ajaran Al-Qushairi tentang tasawuf tertuang dalam karya monumentalnya di Risalah Al-Qushairiyah. Kitab ini merupakan kitab yang banyak dikutip dalam pembicaraan tasawuf. Seandainya karya beliau ini dikaji secara mendalam, akan tampak jelas bagaimana ia cenderung membalikan tasawuf ke atas landasan doktrin Ahlus Sunnah. Menurut beliau, pengembalian arah tasawuf dapat dilakukan dengan merujuknya pada doktrin Ahli Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya itu tokoh yang keempat, Al-Ghazali. Biodata singkat, nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Ta'us At-Tusin Asy-Syafi'i Al-Ghazali. Ia dipanggil Al-Ghazali karena lahir di Ghazlah, suatu kota di Khusuran, Iran pada tahun 450 Hijriah. Ajaran tasawuf Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, jalan menuju tasawuf dapat dicapai dengan cara mematahkan hambatan-hambatan jiwa dan membersihkan diri dari moral yang tercela, sehingga kalbu lepas dari segala sesuatu selain Allah dan selalu mengingatnya. Ia berpendapat bahwa sosok yang terbaik, jalan mereka adalah yang paling benar dan moral mereka adalah yang paling benar. Dan moral mereka adalah yang paling baik, sebab gerak dan diam mereka, baik lahir maupun batin, diambil dari cahaya kenabian. Selain cahaya kenabian, di dunia ini tidak ada lagi cahaya yang mampu memberi penerangan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tasawuf falsafi. Secara garis besar, tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional. Tasawuf ini menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya yang berasal dari berbagai macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokohnya.
Jadi, tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajarannya memiliki perbedaan dengan tasawuf akhlaki dan tasawuf sunni, sehingga terdapat beberapa kelompok yang menganggap bahwa tasawuf ini adalah tasawuf yang menyeleweng. Kemudian ada pun ajaran tasawuf falsafi bersumber dari beberapa ajaran. Yang pertama ada unsur Islam, unsur Masehi, unsur Persia, unsur Yunani, dan unsur Hindu. Jadi dari kelima unsur di atas dapat diringkas menjadi dua unsur, yaitu unsur Islam dan unsur luar Islam. Namun demikian, banyak tokoh yang menolak tentang paham adanya pengaruh luar terhadap tasawuf yang berkembang dalam Islam. Adapun karakteristik khusus dari tasawuf falsafi adalah yang pertama, konsep pemahaman tasawuf falsafi adalah gabungan pemikiran rasional filosofis dan perasaan atau zauk. Kemudian yang kedua, terdapat latihan-latihan rohani atau riyadoh sebagai peningkatan moral untuk mencapai kebahagiaan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, tasawuf falsafi memandang iluminasi sebagai metode untuk mengetahui hakikat sesuatu yang menurut penganutnya dapat dicapai dengan fana. Kemudian yang keempat yaitu menyamarkan ungkapan-ungkapan dengan berbagai simbol dan terminologi. Berdasarkan karakteristik yang telah saya uraikan, dapat dilihat dengan jelas bahwa tasawuf falsafi memiliki perbedaan yang jelas dengan tasawuf lainnya, sehingga memberikan warna yang berbeda dalam memahami ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada pun beberapa tokoh tasawuf falsafi dan pokok ajarannya. Jadi tokoh-tokoh falsafi ini ada lebih dari 10. Kemudian tapi yang terkenal diantaranya yaitu ada Al-Hajj. Yang pertama Al-Hajj, yaitu membawa paham hulul. Jadi hulul itu menurut bahasa berarti menempati suatu tempat, sedangkan menurut istilah berarti Tuhan memilih tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya setelah sifat kemanusiaan yang ada dalam tubuh itu dilenyapkan. Al-Hajj berpendapat bahwa dalam diri manusia sebenarnya ada sifat-sifat ketuhanan. Kemudian yang kedua ada Suhrawardi Al-Maktul. Jadi Suhrawardi ini mempunyai paham filsafat iluminasi. Prinsip dan asas pertama bagi filsafat ini ialah bahwa Allah adalah cahaya dan sumber bagi semua makhluknya. Maka dari cahayanya terdapat cahaya-cahaya lain yang keluar sebagai cikal bakal atau fondasi alam semesta ini. Kemudian yang ketiga, Syekh Akbar Muhyiddin ad-Din Ibnu Arabi atau dikenal dengan Ibnu Arabi. Beliau termasuk tokoh yang menganut paham wahdatul wujud. Ia membangun pahamnya berdasarkan akal budi filsafat dan zauk. Ia menerangkan ajaran tasawufnya dengan bahasa yang berbelit-belit dengan tujuan untuk mengetahui fitnah, untuk menghindari fitnah dan ancaman bagi kaum awam seperti yang dialami oleh Al-Hajj. Menurutnya, wahda itu hanya satu. Pada hakikatnya tidak ada pemisah antara manusia dan Tuhan. Jika dikatakan antara makhluk dan kholik itu berlainan, itu hanya karena pendeknya paham dan akal dalam pencapaian hakikat. Dalam Futuh al-Makkah, karya beliau, Ibnu Arabi menulis, wahai yang menjadikan sesuatu, engkau kumpulkan apa yang engkau jadikan. Engkaulah yang menjadikan sempit dan lapang. Jadi menurut Ibnu Arabi, wujud alam pada hakikatnya adalah wujud Allah. Dan Allah adalah hakikat alam. Tidak ada perbedaan antara wujud yang qadim dan yang disebut khaliq dengan wujud yang baru yang disebut makhluk. Kemudian yang terakhir ada Abu Yazid al-Bustami. Jadi beliau disebut sebagai sufi yang pertama kali memperkenalkan paham fana yang berarti lenyap dan bako yang berarti tetap. Maksud fana adalah hilangnya keinginan hawa nafsu seorang, tidak ada pamrih dari segala perbuatan manusia, sehingga ia kehilangan segala perasaannya dan dapat membedakan sesuatu dengan sadar dan telah menghilangkan segala kepentingan ketika berbuat sesuatu. Dari fana dan bako muncullah ittihad. Dalam tahap ini seorang sufi bersatu dengan Tuhan.
Jadi mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.